Yang dia kelihatan tuh orangnya tinggi, Besar. hitam, besar. Kan kebetulan rumahnya deket area kuburan, Ya. area pemakaman. Nah, ada firasat nggak sebelum ada orang yang mau meninggal dunia seperti itu? Ya ada sih. Kalau suara ketawa-ketawa gitu. Ketawa-ketawa. Ada. Nah, ada kadang-kadang yang sedang ngumpet di situ ditakutin. Ditakutin gimana, Pak? Ya sampai hihihi. Nah, jadi Pak Ono ini tinggal di sini Iya. didampingi oleh Iya. semacam ini apa ya? Ada nih barangnya. Pusaka gitu. Iya, Oke, kebetulan kita akan diperlihatkan. ada barangnya di sini. Halo, assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi dengan video saya, dan kali ini saya akan bersilaturahmi berkunjung ke rumah yang menyendiri, teman-teman. Atau boleh dibilang gubuk lah, bukan rumah, teman-teman, karena ini berada di area sawah dan hutan ini, teman-teman. Ini berada di desa Sumber apa ya? Sumber Kulon kalau nggak salah, teman-teman. Nah, menurut cerita, menurut informasi dari bapaknya tersebut, bahwa ketika tinggal di sini malam hari pernah mengalami hal-hal aneh, hal-hal ganjil. Kebetulan ini jalan ini adalah jalan menuju area pemakaman umum, pemakaman di desa ini, teman-teman. Sehingga bapak ini informasinya ketika ada orang yang akan meninggal dunia suka ada firasat atau semacam kejadian aneh, ada semacam suara la ilaha illallah, la ilaha illallah, seperti orang mengantarkan jenazah menuju ke makam ini. Nih jalan ini, kemudian sananya ke area makam ya, teman-teman. Nah, bapak tersebut katanya ketika pas habis maghrib ada semacam orang-orang yang mengantarkan jenazah ke sini ya, padahal gak ada orang yang meninggal dunia. Nah, ketika besoknya ternyata ada orang yang meninggal dunia. Itulah firasat yang dirasakan oleh bapak yang hidup menyendiri di sini ya, teman-teman. Nah, di depannya juga ada satu buah sumur nih, yang informasinya sumur ini dulunya ada sosok jin putihnya. Kebetulan di sini ada dulunya ada semacam bambu kuning ya, yang dihuni oleh jin putih, teman-teman. Udah coba lihat ya isi dalamnya. Airnya sih ada, cuma sedikit, teman-teman. Oke, kita langsung saja ngobrol bersama bapaknya. Mas bro, ikutan? Permisi Pak. Mangga. Oke Pak, Ya. ini Bapak lagi ngapain Pak? Oh, sedang istirahat. Istirahat ya. Iya. Bapak boleh minta waktunya untuk ngobrol-ngobrol? Iya, oke, siap, boleh. Siap. Alhamdulillah. Oke Bapak, sebelum ngobrol panjang ini saya mau tanya, ini dengan Bapak siapa dulu ini? Oh, saya Bapak Surono, aslinya Sumberwetan. Oh, Bapak Surono, Iya, asli Sumberwetan. Iya, mau punya tanah di Sumber Kulon ini. Oh. Blok Sibato. Berarti ini Sumber Kulon masuknya. Sumber Kulon. Oh iya. Jadi saya di sini tuh hampir 3,5 tahun lebih. Di sini. Di sini tuh ya, Oh. sama ini ayam, Oh. terus apa, entog, Oh, temannya tuh Pak. temennya itu. Oh. Kadang-kadang ya ada satu itu meong, Hmm. ditemenin tuh. Berarti ini masuknya rumah Bapak atau gubuk Pak? Ini masuknya bukan rumah tapi gubuk. Gubuk. Oh. Ya. Selama 3 tahun tinggal di gubuk ini. Ya. Oh. Nah, selama tinggal di gubuk ini, maaf ya Pak ya, kebetulan boleh, tadi jalan menuju ke gubuk Bapak kan
jalan menuju ke area pemakaman umum Ya. ya Pak ya. Ya, umum. Selama tinggal di sini 3 tahun, Ya. pernah ngalami hal-hal mistis gaib apa saja Pak? Nah, kata-kata orang yang sedang itu angon bebek atau yang nginep ikut bebek di sini, Oh berarti ada tukang temen, bebek iya, nginep di sini, gubuk Bapak. iya. Iya. Nah, kadang-kadang dianya itu yang dia kelihatan tuh orangnya tinggi, Besar. Hitam. besar. Nah, terus saya datang, dia nggak ada. Pergi gitu. Lagi gitu aja. Berarti sosok yang tinggi besar itu semacam genderuwo ya Pak ya? Ya, kemungkinan Kalau yang di depan kan ada sumur, itu sumur Ya. apa Pak? itu dulunya orang tua saya bikin citakan bata tuh. Oh Nah, iya. jadi orang-orang dari sana tuh airnya dari sumur itu Oh ngambilnya tuh. Nah, sekarang mah banyak pantek, Iya. sanyo. Jadi itu nggak terpakai untuk bikin buat bata. Jadi khusus untuk saya sehari-hari di sini Hmm, minum, kadang-kadang mandi, Iya. untuk bikin kopi. iya. Itu. Nah Pak, selama 3 tahun ya. Ya. Kalau malam kan tidurnya di sini juga ya. Ya. Nah selama 3 tahun tidur malam di sini, pernah mendengar suara-suara aneh atau suara-suara gaib apa aja Pak? Ya, ada sih, Ada. ada. Hmm, Mung ya dadak sekali tuh angin besar, mendadak. Gitu. mendadak, Hmm. sung ke arah buyut nangin. Oh itu namanya buyut nangin. Iya, Hmm. buyut nangin dari sebelah kulon Kongetan. Nah, pas satu kali lagi Iya. saya tidur di sini jam 6 atau rep-rep atau saya tidak tahu tuh. Suara kedengaran liwat itu ya seperti orang mengapa ya? Memanggul katil, bilangnya la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Banyak kesana Jadi tuh. kedengaran sama Ya. Bapak ada beberapa orang Iya. seperti mau menguburkan gitu. Iya. Oh, Pas itu setengah 7, setengah pas 7. saya tidur di sini nih, di amben di sini nih. Berarti setengah 7 Sore. habis maghrib. Habis maghrib. Oh, Itu nggak tahu atau kena rep-rep atau apa ya, saya juga tidak tahu. Mau kedengaran suara gitu. suara la ilaha illallah, Iya, la ke ilaha arah illallah, ke Buyut arah nangin, makam. ke arah gitu. makam. Gitu Gitu. ya. Selain suara orang yang mau menguburkan, kalau suara-suara misalkan kuntilanak, mohon maaf ya Pak ya. Ya. Kebetulan kan rumahnya Bapak ini hampir jauh dari tetangga ya, Ya. jauh kemana-mana, bahkan dekat dengan area pemakaman. Mungkin pas di depan kan ada pohon, ada suara aneh, suara kuntilanak atau yang lainnya Pak. Nah gini, Iya. waktu saya belum bikin gubuk di sini, Iya, kan di situ saya bikin gubuk kecil-kecilan. iya. Nah, teman-teman saya menanam jagung, kacang panjang, Iya. sabrang. Nah, di sebelah kulon tuh ada undung-undung kecil. Saya tuh punya anak buah pekerja di pabrik gula Jadi 7. Nah, saya butuh dana Iya. untuk mengeboni anak-anak itu supaya dia butuh bon. Oh, Saya tuh berpikir, aduh saya ini ya uang dari mana nih, mau mendapatkan uang sekian juta. dari mana gitu. Nah akhirnya dia itu udah ada, besok juga dapat. Nah akhirnya besok itu kenyataan, tapi itu nggak tahu itu suara dari mana-mananya. Cuma ukuran saya menghayal begitu. Akhirnya suara lewat itu ya kedengaran suara saya. Suara bisikan Ya, atau gimana? suara bisikan. Oh. 3 tahun yang lalu belum bikin gubuk ini. Oh, jadi ada suara bisikan Ya. ketika Bapak butuh uang Ya, untuk ngasih bon Nah, pada iya. karyawan yang membutuhkan. ya, Pas ada suara, besok juga ada. ya. Pas ternyata besoknya alhamdulillah Alhamdulillah kenyataan. ternyata mendapat 5 juta. Ada Alhamdulillah. pinjaman. Oh. Nah, terus teman saya yang sedang nyemprot kacang panjang tuh ada suara ciuman minyak wangi sama kemenyan.
Di sekitar lokasi. Nah iya, kayak kalau boleh dilihat ada undung-undungnya masih kecil. Itu emang lokasinya angker apa gimana, Pak? Enggak, itu tuh. Oh, di situ. Iya. Kan kebetulan rumahnya deket area kuburan, Iya. area pemakaman. Nah, ada firasat nggak sebelum ada orang yang mau meninggal dunia, seperti ada orang yang lewat atau yang gimana atau yang menjerit gitu? Biasanya suka ada nggak, Pak? Ya ada sih. Kan misalkan besok ada orang yang mau meninggal dunia ya, Iya. misalnya ya. Nah, ada firasatnya ke Bapak hal-hal aneh, hal-hal ganjil? Nah, tapi saya udah biasa di sini. Iya, Ada suara-suara bisikan itu, ada yang aneh-aneh. Tapi saya itu biasa aja. biasa aja. Karena sudah terbiasa Iya, gitu. iya. Tapi kalau udah kalau anak-anak yang baru ya ketakutan suara itu sih. Oh. Gitu. Semacam gimana Pak suaranya? Ya, Bisa kadang- bisa dicontohkan gitu. Kadang-kadang gerem semacam harimau, Harimau. macan gitu. Kadang-kadang Kalau suara ketawa-ketawa gitu. ketawa-ketawa. Ada. Nah, ada kadang-kadang yang sedang ngumpet di situ ditakutin. Ditakutin gimana, Pak? Ya sampai ih, tuh asam yang besar itu. Oh, masih area pemakaman ya? Nah, iya. Terus kadang-kadang si Pekardiwan ngompat di situ sampai mesinnya ditinggal, Oh. ngecek temennya dari rumah ngambil mesin. Itu ditakut-takutin apa? Ditakutin lagi. Takutin apa itu, Pak? Cewek katanya rambutnya Cewek. panjang. Oh, berarti kuntilanak ya? Kuntilanak. Ya Oh. deket itu tuh bornya tuh pantatnya tuh deket Oh. sebelah Lorbit Nangin. Oh, Pemakaman tuh. itu lari terberit-berit Iya, aja. lari terbirit-birit. Saking ketakutannya gitu ya, Pak ya? Ya akhirnya dia ngejek teman dari rumah yang ngambil mesin itu. Karena sendiri nggak berani Iya, apa ya? karena sendiri nggak berani. Nah akhirnya bilang sama saya, no tadi malam saya ada gitu tuh, tapi saya mau nggak masalah, nggak apa ya, nggak ditakuti masalah itu dan ini lantaran kemungkinan Iya. saya mah di sini udah 3 tahun lebih sih, jadi udah biasa. Jadi Gitu. ya untuk hal-hal mistis, Iya. biarpun ada ya, Iya, tapi nggak merasa takut Iya, ya Pak nggak ya? merasa Karena takut. udah ya seperti teman sendiri atau gimana? iya kemungkinan begitu. Biar ada geblug, ada apa ya, sewug ya, ya. Ya udah. Kata orang itu sih ya paling ya ditakutin sendiri gitu. Oh, gitu ya. Iya, kalau bagi Pak Surono sih gitu. Tapi ya kadang-kadang orang udah dewasa, udah tua, sedang ngompak, kadang-kadang ya ditakutin sampai panjang. Pas itu bulan purnama tinggi sekali melebihi dari pohon jati itu. Panjang itu maksudnya kayak apa Pak? Ya Orang apa bentuk? orang Apa ular? Orang. tapi tinggi, warnanya putih. Nah, pas di sini ada pring kuning, Iya. jatuhnya ke sini. Ke pring, Nah, ke iya. ke bambu kuning ke ya. bambu kuning. Nah, panteknya di situ. Namanya yang sedang ngombe itu Pasapar, panteknya di Pak Haji Carkim. Oh. Nah, akhirnya ya sama seperti itu, ditakutin kebirit-birit. Nah, akhirnya jarang ke sini orangnya. Oh, udah saking takutnya ya. Iya, akhirnya pagi menanyakan sama saya, "No, saya tadi malam ditakutin yang tinggi berwarna putih." Nah, jatuhnya ke situ bambu kuning. Nah, sekarang saya mau udah biasa sih ya. Jadi bambu kuningnya ditebang sama saya. Sekarang udah tidak ada Pak. Udah tidak ada. Oh, tadinya deket rumah Bapak ini. Deket sama itu sumur itu. Sama, oh ya, jadi teman-teman kebetulan tadi ada sumur ya, Iya. mau ke rumah Bapak Ono Iya. ini. Nah, di situ ada semacam bambu kuning ya, Iya. yang kebetulan pernah Kebetulan, dimasukin oleh sosok semacam apa ya, putih gitu ya Pak ya. ya kemungkinan manusia atau ya jin-jin apa cara kita apa kata orang mah ada jin kafir, ada Jin putih berarti ya jin Pak ya. putih. Dan sekarang bambu kuningnya sudah ditebang, dimusnahkan ya. Iya, dimusnahkan Itu- lantaran Pak untuk jalan saya sehari-hari ke situ. Terus kalau dimusnahkan bambunya itu kemana jin putihnya itu Pak? ya saya lari. juga tidak tahu. Apa pamit dulu nggak ke Bapak waktu Enggak, di ini? enggak ada pamit Ah. itu dan ini. Nah, waktu ditebang bambu kuningnya nggak apa-apa Pak? Nggak ada kejadian aneh gitu sebelum ditebang atau sesudah ditebang? Ya, sebelum ditebang pring kuning itu Iya. ada seorang orang tua namanya Bitasmi. Iya, Pas mau menimba air itu, iya. akhirnya lewat ke dalam sumur,
Katanya Iya. orang tua itu melihat sosok seular penuh sampai rata itu. Serta sumur, Ya, ular. ularnya hitam, penuh sesumur itu. Berarti penuh dengan ular semua Iya. sumurnya. Wah, ngeri sekali ya Ngeri Pak ya. sekali. Terus gimana itu ibu-itunya Pak? Nah ya sama itu lari ke Lari, berit-berit. ketakutan ya. Iya. Hmm. Orang Ada tua ular itu, di cewek sumur lagi. itu ya, cewek. Iya, Itu kejadian siang apa malam Pak? ya pagi, Pagi. Iya. Oh iya iya. iya. pagi. Terus ya habis dari sawah kan kakinya itu kotor belok. Iya. Oh jadi Mau mau dicuci. cuci di sumur Nah, itu ya. pas krerek dilihat sumurnya itu penuh sama ular hitam. Jadi Gitu. semacam itu mah ular makhluk Nah, gaib ya iya, Pak ya. Iya, terus akhirnya saya permisi buat kene ruhun kene, Iya. sing jaga kene, kita wayahe butuh dalan. Iya. Nah, kita ki permisi jadi ditebang Bambu kuning. bambu kuning itu. Ya alhamdulillah, sawise terjadi seperti itu, saya nggak ada halangan itu dan ini. Lah kenapa? Saya udah permisi. Jadi alhamdulillah Iya. sampai sekarang belum Iya. pernah kejadian Iya. hal-hal aneh ya Pak ya. Terutama setelah ditebang. orang tua saya dulu yang udah meninggal, kan ini punya orang tua saya, Iya. bapak saya. Jadi saya terutama izin dulu sama orang tua saya. Terus yang jaga di sini, yang keruhun di sini atau yang lewat ke sana ke sini, saya mau menebang bambu kuning ini. Lantaran apa? Lantaran saya butuh untuk jalan. Oh, jadi pamit dulu Pamit sebelumnya dulu. ya. Itu. Nah Bapak boleh nggak lihat ke sekitar dalam? Oh, gubuk? boleh. Nah, teman-teman Boleh. kita lihat ya. Iya. Kebetulan Pak Ono ini tidurnya kadang di sini ya teman-teman, Ya, di iya, kadang luar, sini. kadang di dalam. Nah, Selama 3 tahun itu ya Pak ya. Di sini. Oh, kadang di sini. Iya, terus ada lagi tempatnya di sini. Kalau ini apa Pak? Ini Oh, musik. buat musik ya. Jadi Iya. biar tidak jenuh ya. Iya, biar Ada tidak sound jenuh. systemnya teman-teman. Oh, iya. Biar bapaknya tidak jenuh ya Pak ya. Iya. Aduh, ada kompornya juga ya Pak ya. Iya. Buat masak Buat masak. dan Oh. juga Mm-mm. kalau belakang apa Pak itu? Ya biasa nih. Oh, ternak ya Pak ya, ke belakangnya ya. Ya, ternak belakangnya. Oh, iya iya. Kalau ini tempat apa Pak? Ya kalau udah jam 11 12 malam mah di sini. Oh, di sini Iya, tidurnya. enak jadi anget. Gelelengannya di sini. Nih. Oh, iya. Di sini. Jadi nggak di depan lagi Enggak, ya. kalau di depan sih apa ya? Atis. Hmm. Kalau Kalau di- itu Pak, belakang ada semacam gubuk lagi. Iya, ada. Oh, gitu ya. Bikin sekarang. Oh, itu mah. Iya, barusan. Itu berarti dalamnya sama ternak juga. Enggak, itu mah kosong. Kosong. Oh. Nah, jadi Kosong. teman-teman itu katanya kosong ya. Ini yang belakang tuh. Iya, kosong. Belum lama itu bikin. Berarti nggak Nah, ditempatin baru- itu mah ya Pak ya. Iya. Oke, Bapak terima kasih sudah melihat ke dalam. Kalau ini kamar Pak. Kamar tempat kemuka, Pak. Oh, berarti gudang ya. Iya. Ya, tapi ada ini, ada pusakanya. Wah, Iya. maksudnya pusaka gimana Pak? Ya, Enggak dijelaskan dulu maksudnya ada pusaka itu pusaka gimana? kata orang itu Mang Surono, kalau ingon-ingonnya supaya aman, jangan ada yang ganggu. Nih, pai benda ini supaya jangan ada yang ganggu. Oh, Terus semacam dikasih keris. keris. Oh, keris. Ya. Besar apa kecil, Pak? Ya besar segini panjang. Oh, nah jadi Pak Ono ini tinggal di sini Iya. didampingi oleh Iya. semacam ini ya Pak ya? Ada nih barangnya. Pusaka gitu. Iya. Oke, kebetulan kita akan diperlihatkan. Ada barangnya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, ini adalah pusaka yang menemani Bapak Ono di sini ya. Namanya Ki Pucuk. Dan nama pusakanya ada tokenya Pak. Iya, ada tokenya. Oh, berarti itu toke deket banget dengan pusaka itu ya. Iya. Namanya apa Pak tadi tuh? Ki Pucuk. Ki Pucuk. Oh, itu Iya. maksud pengambilan Ki Pucuk gimana Pak? Ya saya tidak Oh, tahu. berarti cuma
Yang ngasihnya Iya, cuma dikasih namanya di pucuk Oh. supaya apa ingon-ingon dan ini tidak ada yang ganggu. Oh, Nah, gitu selama 3 tahun alhamdulillah nggak ada yang ngambil itu di ini. Iya. Alhamdulillah aman. Alhamdulillah bersama Iya. Ki Pucuk ya Pak ya. Iya, bersama Ki Pucuk di sini. Oke teman-teman. Dan Bapak kalau sehari-hari kalau selain ini ngingon-ingon atau beternak ini suka kemana Pak? Saya punya sawah nyewa di Desa Ligung. Saligung, berarti jauh juga ya? Jauh, ya nabrang Kali Cimanuk. Oh. Berarti selain ternak di sini juga bertani ya Pak ya? Iya, bertani di Desa Ligung. Ligung ya. Oke Bapak, terima kasih banget ya udah Ya. berbagi pengalaman, Iya. berbagi informasi seputar daerah Bapak Iya, ini iya, ya Pak ya. Iya, iya. Saya doakan Bapak semoga sehat selalu ya di sini dan Amin. banyak rezekinya ya Pak ya. Amin, amin, amin. Oke Bapak, saya mau lihat ke sekitar yang lainnya ya Pak ya. Iya, oke, boleh, siap. Nah teman-teman, di sini kan ada sumur. Kebetulan di depan ini, depan rumah Bapak Ono ya. Dan kata Bapak Ono pernah ada kejadian di sumur ini. Ada seorang ibu-ibu yang mau membersihkan kakinya sehabis dari sawah, dan ketika akan mengambil air di sini, nah di sumur ini penuh dengan ular semua teman-teman. Jadi si ibu tersebut lari ketakutan, tidak jadi untuk mengambil air di sekitar rumah Bapak Ono ya, karena sumurnya penuh dengan ular tersebut. Wah, mengerikan sekali. Saya juga kalau lihat sumurnya penuh dengan ular pasti lari lah teman-teman, gak akan mengambil air di sini ya. Oke, jadi sekian teman-teman penelusuran atau eksplorasi di rumah Bapak Ono ya, yang menyendiri ini di sekitaran area Jati 7 Sumber ini teman-teman, Majalengka ya. Dan itulah kisah-kisah atau pengalaman mistis, kisah nyatanya Bapak Ono di sekitar rumah ini. Oke, sekian saja videonya, kita jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kata Pak Ono, ini adalah bekas bambu kuningnya ya Pak ya, Iya, tunggak-tunggak ya. yang kemarin pernah dihuni oleh sosok jin putih ya Pak ya. Kebetulan masih ada dari ininya tuh teman-teman, dari akar-akarnya masih ya. Jadi ini udah dimusnahkan ya Pak ya, Iya. udah dibakar sepertinya ya Pak ya, Iya, untuk jalan sih. untuk jalan. Jadi Pak Ono juga karena butuh jalan sehingga bambu kuning daripada dihuni oleh makhluk-makhluk gaib ya Pak ya. Orang-orang ketakutan nih. Daripada orang-orang ketakutan mau mengambil air ke sini ya Pak ya. Iya, Jadi ditebang aja ya Pak ya. bang aja. Gitu ya. Jadi supaya orang liwat ya aman. aman, Kayak di sini ya. juga aman. Tidak ada yang ditakut-takutin ya Pak ya. Iya.